selama gue di dalam tenda, banyak banget suara-suara aneh yang gue dengar dari dalam tenda. Persis sekitar jam 9 malam, itu gue udah dengar suara delman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Obay, yang pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita mistis tentang pendakian. Oke sob, di video gue kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu ngedaki ke Gunung Papandayan. Sebelum gue cerita tentang pengalaman gue ini, gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, bisa kalian subscribe, like, dan komen channel ini agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita ataupun pengalaman tentang seputar pendakian. Oke, langsung aja nggak pakai lama-lama, mau tahu ceritanya? Ini dia. Tepatnya di tahun 2011 gua ngedaki ke Gunung Papandayan. Jadi awalnya itu gue cuma pengen coba-coba sih, karena dari beberapa senior gue pernah bilang Gunung Papandayan itu ya asik lah buat pendakian. Cuma dia bilang kalau emang lu mau ke sono, coba lu tembusin ke Pengalengan. Dia bilang wih tempatnya mantap. Singkat cerita gue penasaran, masa iya sih kita bisa nembusin ke Pengalengan. Berangkatlah gue berdua dari sini sama teman gue. Dari Bekasi kita start jam 7 malam. Sampai sana itu ternyata kita udah jam 2 malam. Pas sampai di terminal gue bingung, ini gue mau kemana lagi ya? Sementara emang gue baru pertama kali mau ke situ. Akhirnya gue coba buat nanya-nanya sama warga sekitar. Dia bilang, oh langsung aja naik mobil ini. Jadi gue diunjukin itu waktu kesana itu diunjukin mobil angkot kecil. Akhirnya gue naik lah. Kebetulan waktu itu penumpang pun emang gak ada sama sekali, cuman gue doang berdua sama temen gue. Sampailah kita di bawah Gunung Papandayan. Nggak cukup sampai situ sob, ternyata akses dari jalan raya buat menuju pintu pendakian Gunung Papandayan itu lumayan jauh ya, hampir sekitar 11 kilo. Karena memang posisinya udah malam, akhirnya kita terabas terus. Begitu gua jalan baru beberapa langkah, tiba-tiba gue dengar ada suara anjing. Karena memang posisinya malam, gue takut juga ya. Akhirnya gue tahan di situ perjalanan gue. Gak lama kemudian, gue putusin gue buat istirahat. Di situ ada salah satu musola lah ya. Gue istirahat di musola itu sampai nunggu pagi. Akhirnya pas waktu pagi, warga sekitar pun bilang, tadi ada temennya yang udah jalan rombongan. Akhirnya gue buru-buru buat kemas-kemas, gue prepare di situ. Nggak jauh dari tempat gue istirahat, gue lihat ada beberapa pendaki. Itu yang berasal dari Jakarta ya. Kalau nggak salah sekitar 10 orang dia. Jadi 12 orang sama gua. Dari situ kita putusin buat naik angkot Losbak. Ternyata memang aksesnya itu lumayan jauh lah dari jalan raya ke pintu masuk. Singkat cerita kita nego-nego masalah harga. Ternyata memang harganya waktu itu masih ya lumayan lah ya.
akhirnya kita bikin kesepakatan sama anak Tangerang itu. Dia bilang, gimana nih, kita mau lanjut naik mobil apa kita jalan aja? Dan hasil keputusannya akhirnya kita jalan kaki. Jadi dari jalan raya bawah itu kita jalan kaki sampai ke pintu masuk Gunung Papandayan. Gue pikir sih deket ya, ternyata pas gue jalanin itu sekitar 11 kilo gue jalan kaki dari bawah. Bisa dibilang kita udah capek duluan lah ya, tapi nggak masalah karena memang kita niatnya buat ngedaki, ya mungkin itu pemanasan lah ya. Singkat cerita, kita sampailah di pintu masuk Gunung Papandayan. Ternyata di base camp Papandayan itu pendakian emang bener-bener sepi banget ya. Cuma ada 2 rombongan dari Jakarta sama rombongan gua aja. Dan petugasnya pun di situ bisa dibilang nggak ada lah ya. Karena pas waktu gua booking si Maxi, itu ada salah satu warung, gua tanya, "Kang, ini pendaftarannya di mana ya?" Terus dia bilang, "Oh ini hampir di semua warung ini bisa ngebuka pendaftaran." Oh gitu ya. Jadi dulu itu emang buat si Maxinya sendiri emang masih murah banget ya, masih 5.000 kalau nggak salah di tahun 2011 itu. Akhirnya kita daftar si Maxi di situ, dan gak lama kemudian kita mulai trek. Awal gue trek dari base camp itu gue udah disambut sama kawah sob. Jadi kawahnya ini bener-bener di jalur pas mau masuk. Di situ gue udah bingung karena emang posisi gue itu bener-bener di tengah-tengah kawah. Jadi gue mau turun lagi nggak mungkin, gue mau lanjut pun nggak mungkin. Akhirnya gue ngumpet di batu gede itu buat ngindarin asap kawahnya. Di situ nafas gue bener-bener udah sesak ya, karena memang waktu itu gue bawa anduk kecil lah ya. Akhirnya anduk itu gue basahin di air belerang. Padahal kalau dipikir itu air belerang yang masuk ke hidung gue, sama aja itu gue ngisap kawah. Tapi gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting pernapasan gue bisa stabil lagi. Singkat cerita, gue lanjut lagi perjalanan pas asap kawah itu udah mulai hilang. Nggak lama kemudian gue ketemu sama rombongan yang dari Jakarta itu. Dia lagi pada istirahat, akhirnya gue lewatin lah dia. Gue bilang sama mereka, "Bang, gue duluan ya." "Oh iya bang, mau camp di mana bang?" "Oh paling di atas," gue gituin. Akhirnya pas gue sampai di atas, si rombongan yang dari Jakarta ini kok nggak naik-naik. Gue sampai tempat camp itu sekitar jam 2 siang kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi jam 2 siang gue udah sampai camp, gue buka tenda di situ. Di situ ada salah satu warung yang emang udah nggak kebuka. Jadi gue nge-camp persis di dalam warung itu. Sekitar jam 3 sore itu kabut bener-bener tebel sob yang turun, sampai akses jalur pun nggak kelihatan. Di situ akhirnya gue mutusin buat di dalam tenda. Sambil gue nunggu anak Jakarta, akhirnya kita masak-masak di situ. Sampai jam 4 pun, ini kok yang anak Jakarta nggak naik-naik. Ya udahlah, pikir gue, oh mungkin dia camp di bawah. Nggak lama kemudian, itu ada bapak-bapak. Mungkin pikir gue itu warga situ lah ya. Pas gue denger dari dalam tenda, kayak ada suara orang nih. Akhirnya gue keluar. Pas gue lihat ada bapak-bapak yang lewat situ. Jadi dia lewat
dari arah Pengalengan mau ke Garut. Itu kabutnya bener-bener tebal banget, Sob. Akhirnya gue tanya sama si bapak itu, "Pak, maaf Pak, kalau puncak Papandayannya mana ya?" Terus si bapak itu bilang, "Loh, puncak Papandayannya ini deh," dia bilang gitu. Karena emang gue baru pertama kali ke situ ya, gue nggak tahu kan akses trek Papandayan itu kayak gimana. Dia bilang puncaknya katanya itu yang gue camping. Loh, gue kaget kan ya. Loh, perasaan gue tadi dari bawah trek udah siang nih, kok puncaknya cuma 2 jam atau 3 jam gitu gue udah sampai puncak. Akhirnya gue tanya sama si bapak itu, "Kalau buat ke Pengalengan tuh jalurnya mana Pak ya?" Dia bilang, "Oh, lewat jalur sini aja." Dia sempet nunjukin kayak gitu. Nggak lama kemudian akhirnya dia lanjutin perjalanannya buat nembus ke Garut. Akhirnya gue pun masuk ke dalam tenda lagi, karena memang suasananya itu bisa dibilang horor banget ya, karena jalur pun emang nggak kelihatan, bener-bener ketutup sama kabut. Pas gue lagi asik ngopi di dalam tenda, gue dengar lagi ada suara orang di luar. Akhirnya gue keluar tenda lagi. Pas gue lihat, ternyata ada ibu-ibu persis di depan warung yang gue camping. Dia bawa 2 anak kecil, yang satu ya seumuran berapa bulan lah masih, karena emang masih digendong, tapi yang satu lagi udah bisa jalan. Gue sempat kaget di situ, kok ada ibu-ibu posisi kabut, dia melintas ke gunung. Gue tanya sama si ibu itu, "Bu, ibu mau kemana Bu?" "Oh, saya mau pulang," dia bilang gitu. "Emang rumahnya di mana Bu?" "Rumah saya di Pengalengan." Jadi si ibu itu ternyata dia melintas dari Garut mau ke Pengalengan. Jadi emang Papandayan ini perbatasan lah ya, bisa dibilang perbatasan antara Garut sama Bandung. Karena gue ngeliatnya kesian, si ibu itu bawa anak kecil, akhirnya gue coba buat bikin susu. Gak lama kemudian gue kasihlah si ibu itu susu sama roti. Dan anehnya, susu sama roti yang gue kasih itu nggak dimakan di depan gue. Dia bilang, "Pak, ini saya bawa aja ya, nggak apa-apa." "Oh ya udah Bu, nggak apa-apa Bu." Posisi itu udah jam 5, udah makin gelap lah ya, karena memang posisinya kabut juga. Gue tanya sama si ibu itu, "Bu, emang ibu nggak bawa senter?" "Oh enggak Dek, nggak apa-apa kok," dia bilang gitu. "Oh ya udah Bu." Akhirnya dia pamitan, dia bilang makasih. Gak lama kemudian dia jalan. Akhirnya gue penasaran di situ ya, ini beneran orang gak sih? Gue iseng, gue keluar dari warung yang gue tempatin itu. Trek yang dilewatin itu bisa dibilang lumayan panjang lah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari jarak 100 meter itu masih kelihatan orang. Jadi begitu pas dia jalan ke arah Pengalengan, itu langsung gue lihat Sob, karena memang gue penasaran. Ternyata si ibu itu udah nggak ada. Gue nggak tahu dia lewat mana, yang pasti di trek itu dia udah nggak ada. Akhirnya di situ nyali gue makin ciut Sob. Wih, kemana nih si ibu itu? Tiba-tiba hilang. Gak lama gue langsung masuk ke dalam tenda lagi. Masih dalam tenda, itu pikiran gue udah aneh-aneh. Temen gue pun sama, dia mikirnya udah aneh-aneh. Sampailah maghrib. Pas maghrib gue sempet ngopi itu kalau nggak salah ya. Gue sempet ngopi dulu, baru gue tidur. Pas waktu gue tidur,
itu gue bener-bener nggak keluar tenda sama sekali. Jadi posisi gue itu bener-bener di dalam tenda, karena memang nggak ada tenda sama sekali ya di sekitaran situ. Bahkan pendaki yang dari Jakarta pun dia emang nggak naik ke atas. Itu selama gue di dalam tenda. Banyak banget suara-suara aneh yang gue dengar dari dalam tenda. Persis sekitar jam 9 malam itu gue udah dengar suara delman, so. Itu dia lewat di depan tenda gue. Kincring, 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 kincring. Situ gue mulai merinding. Udah, kok ada sih suara delman? Gue ngomong sama temen gue, beneran gak sih ini suara delman? Kayaknya sih iya deh. Gue penasaran, akhirnya gue intip tusuk dari tenda. Gue buka selekan dikit, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya gue tutup lagi tenda. Gue situ makin ketakutan ya, karena memang gue juga baru perdana ya ke situ. Akhirnya kita nggak ada yang tidur berdua. Jadi seolah-olah kita tidur padahal malah enggak. Jadi teman gue mikir aneh, gue pun mikir aneh. Dalam tenda pun kita nggak ngobrol, so. Kayak main cuek-cuekan. Padahal kita cuma berdua doang. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, itu warung yang gue tempatin itu terus disiram kayak suara pasir, so. Ser, ser, itu sepanjang malam suaranya. Gue makin gak bisa tidur di situ, karena gue mikirnya, gue pernah dengar dari beberapa teman-teman pendaki, kalau misalkan tenda kita kayak ada yang nyiram pasir, itu bisa jadi si kiki yang ngencing, so. Makanya di situ gue makin down. Cuma posisi gue down, gue juga bingung gue mau kemana. Sementara posisi gue cuma berdua dan gak ada tenda lain di situ. Terpaksa akhirnya kita nikmatin malam itu. Itu yang suara pasir, yang suara cewek ketawa lah, yang suara delman lah. Itu udah campur aduk semua di situ. Emang posisi gue emang di dalam tenda, gue gak berani keluar. Temen gue posisi di dalam tenda, dia sempat mikir, ini kalau seandainya gue ditampakin di sini, ini tenda gue bawa lari, dia bilang gitu. Kalau gue mikirnya beda lagi. Gue mikir, sampai gak sih gue ketemu pagi? Gue mikir kayak gitu. Jadi pemikiran teman gue sama pemikiran gue ini beda. Itu cuma dalam hati aja, so. Kita nggak ngobrol. Akhirnya sepanjang malam kita dihantuin rasa ketakutan di situ. Sesekali gue pun dengar ada suara ngaungan macan, so. Di situ gue udah benar-benar makin panik. Tapi udahlah, kita pasrahin aja. Akhirnya di situ kita mulai baca-bacaan yang kita bisa. Sama sekali kita berdua nggak tidur. Singkat cerita, ketemulah kita pagi. Sekitar jam 5 pagi, tau-tau alarm gue bunyi. Di situ gue bener-bener seneng banget, so. Akhirnya kita nggak pakai lama-lama lagi. Kita langsung prepare, langsung cabut dari tempat itu. Karena memang niat gue mau melintas, akhirnya kita melintas ke Pengalengan. Di situ kita baru ngobrol-ngobrol, so. Yang tadinya gue di dalam tenda itu diem-dieman, akhirnya kita bisa ngobrol juga di jalur. Kita bercanda-canda berdua.
Akhirnya kita kepo-kepoan, semalam lo kayak gini gak sih? Oh iya. Wah, gue mikir udah aneh. Oh sama, gue juga mikirnya udah aneh. Cuma karena emang posisi kita udah di siang hari, akhirnya kita agak sedikit lega lah ya. Singkat cerita, kita jalan menuju ke Pengalengan. Akses dari Garut ke Pengalengan ternyata jauh banget sob. Gila tuh jalur. Pas kita jalanin ternyata itu benar-benar jauh banget. Makanya gue bingung, yang bapak-bapak lewat sore kemarin sama ibu-ibu lewat, itu dia mau kemana pergi sob. Sementara akses dari Garut ke Pengalengan dan dari Pengalengan ke Garut itu jauh banget. Dari situ gue udah mulai, oh ternyata mungkin ini bukan manusia. Akhirnya kita terabas terus buat menuju Pengalengan. Begitu gue keluar dari pintu hutan, itu gue senang sob. Akhirnya gue bisa keluar dari pintu hutan. Dan yang gue bingung, ternyata di situ gak ada rumah sama sekali. Bingung gue mau nanya sama siapa, ini benar bukan jalur Pengalengan. Akhirnya kita terabas terus lewatin kebun-kebun teh tuh ya. Gak lama kemudian gue ketemu salah satu rumah warga, dan ternyata itu rumah bisa dibilang pengurus hutan lah ya. Akhirnya gue coba nanya ke si Akang itu, Kang, bener gak sih jalur Pengalengan? Oh iya bener. Emang masih dari mana? Dia nanya gue kayak gitu. Emang masih dari mana? Saya dari Garut kan, habis dari Papandayan. Akhirnya dia bilang, wah mas, kok bisa sampai sini? Ternyata si Akang itu bingung gue bisa nembus ke Pengalengan. Dan gue pun akhirnya dikasih jalur sama dia. Dia bilang, mas terus aja ikutin jalur ini lewat kebun-kebun teh, nanti ada perumahan warga. Nah itu udah tembus ke Pengalengan. Gua tanya sama si Akang itu, berapa jauh Kang jaraknya? Dia bilang 56 kilo. Jadi gua harus jalan 56 kilo baru ketemu perumahan warga. Ekstrim sob. Tapi itulah perjuangan, harus gue jalanin terus. Singkat cerita, akhirnya gue sampai ke perumahan warga. Di situ gue ketemu salah satu bapak-bapak. Dia kaget pas ngeliat gue. Ih, kok ada pendaki yang turun lewat sini? Gak lama kemudian dia nunggu. Ah, mau kemana? Gue bilang mau turun pak. Dia sempet bingung, emang si AA dari mana? Saya dari Papandayan pak. Waduh dulu dia sempet cerita tuh si bapak itu. Jadi dulu itu ada pendaki yang melintas turun lewat Pengalengan. Itu udah 20 tahun yang lalu, baru ada lagi hari ini. Gue sempat kaget di situ. Oh yang benar pak? Iya benar. Itu 20 tahun yang lalu, ini baru ada lagi si AA. Syukur dah katanya kalau emang selamat. Akhirnya kita diajak ke rumah dia. Akhirnya si bapak itu sambil cerita. Emang si AA dari mana? Akhirnya gue bilang gue dari Bekasi. Cuma berdua aja. Iya pak. Wah kok berani sih turun lewat Pengalengan? Ya akhirnya gue ceritain lah tuh ya. Ya pak, jadi awalnya emang kami berdua ini penasaran aja sih sama Papandayan. Dan salah satu dari senior kami itu emang ada yang bilang, lu kalau emang mau ke Papandayan, coba lu tembusin Pengalengan. Wah tempatnya mantep. Dia bilang kayak gitu pak. Ya kira kita coba buat turun di Pengalengan. Oh ya udah deh, lain
lagi, mendingan turunnya lewat Garut aja, jangan lewat Pengalengan, soalnya jauh banget. Iya Pak, gue bilang, ini juga saya berasa juga nih. Udah akhirnya nggak lama kemudian di situ gue naik angkot, dan ternyata angkot itu lewat cuma seminggu sekali. Untungnya pas gue lagi turun itu pas banget harinya angkot lewat. Akhirnya gue pulang juga dari situ. Kalau seandainya gue telat dari situ, kemungkinan gue bisa seminggu. Singkat cerita, akhirnya kita naik angkot dan sampai di terminal Pengalengan. Oke sob, mungkin itu aja cerita singkat dari gua tentang pengalaman gua waktu ngedaki ke Gunung Papandain. Mungkin kita bisa ambil pelajaran ataupun pengalaman dari cerita gua ini. Jadi kalaupun emang kita penasaran sama salah satu gunung, kalau bisa benar-benar kita cari tahu lagi tentang gunung itu. Karena memang dulu pun akses komunikasi itu emang kurang banget ya, bisa dibilang minim banget lah. Jadi kita nyari-nyari info itu ya dari mulut ke mulut aja. Kalau sekarang kan memang teknologinya udah canggih, jadi kita bisa searching dulu. Jadi kalau bisa jangan coba-coba lah. Cukup gua dan temen gua yang ngalamin kepahitannya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang mempunyai cerita mistis ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa kalian DM di Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.